Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Erika Ramadhani dengan NIM 210320002. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang budidaya kelapa sawit. Ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengolahan perkebunan kelas 7A. Baik, langsung saja, materi kita pada kali ini yaitu ada budidaya kelapa sawit. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi kita di budidaya kelapa sawit, teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih bahwa tanaman kelapa sawit itu, adalah merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya. Tanaman ini, teman-teman, itu berasal dari Afrika Barat yang merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Kelapa sawit itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda, teman-teman. Ternyata itu pada tahun 1848. Nah, saat itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang ditanam di kebun raya Bogor. Dua berasal dari Bordon dan dua lainnya itu berasal dari Belanda, Amsterdam gitu. Jadi awalnya itu tanaman kelapa sawit itu dibudidayakan sebagai tanaman hias. Sedangkan pembudidayaan tanaman untuk tujuan komersil itu baru dimulai pada tahun 1911 dan pengusahaannya itu sampai dengan akhir tahun 70-an. Ini masih merupakan satu-satunya tanaman perkebunan yang hanya diusahakan itu sebagai usaha perkebunan besar. Sedangkan teman-teman, dan lainnya yang meliputi sekitar 126 jenis tanaman, pengusahaannya sebagian terbesar itu diusahakan sebagai perkebunan rakyat gitu. Jadi pada waktu itu agenda besar pembangunan nasional itu adalah penanggulangan kemiskinan dan kesempatan kerja serta kebutuhan bahan baku minyak goreng itu masih bertumpu pada kelapa. Baik teman-teman, seperti apa yang kita ketahui ya semuanya, saat ini itu Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah, CPO terbesar di dunia. Jadi, jika kita, mengingat lagi gitu pada tahun 2006, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu adalah 6,5 juta hektar, dengan produksinya itu mencapai 17.350.848 ton. Kemudian luas lahan perkebunan sawit Indonesia pada tahun 2016 itu diperkirakan mencapai 11,67 hektar kalau tidak salah ya, dengan produksinya 33.500.691 ton. Nah, teman-teman, jumlah ini itu terdiri dari perkebunan rakyat yang seluas 4,76 juta hektar, perkebunan swasta 6,15 juta hektar, dan perkebunan negara 750 ribu hektar, sehingga sejak tahun 2006 hingga 2016 itu terjadi yang namanya peningkatan, teman-teman. Peningkatan luas kelapa sawit sebanyak 0,5 juta hektar atau bisa dikatakan 7% lah per tahun, dan volumenya itu sebesar 1,6 juta ton atau 9,45% per tahunnya gitu. Jadi pada tahun 2017 itu areal perkebunan kelapa sawit Indonesia itu telah mencapai 16 juta hektar. Dengan luas perkebunan rakyat Indonesia itu telah mencapai 53% dan berada pada urutan ke-1 dalam proporsi kepemilikan luas lahan sawit Indonesia, serta di mana kita berhasil mengalahkan dominasi perkebunan swasta begitu, teman-teman. Nah, jika kita bercerita tentang budidaya kelapa sawit, tentu di dalam budidaya kelapa sawit itu ada namanya biologi kelapa sawit ya, teman-teman. Oke, kita pindah dulu slide-nya. Nah, di biologi kelapa sawit ini, sebelum kita masuk kepada budidayanya, saya di sini ingin menjelaskan biologi kelapa sawit terlebih dahulu, teman-teman, sehingga kita bisa tahu nanti apa-apa saja sih yang ada dalam kelapa sawit, begitu kan. Jadi kelapa sawit sendiri itu nama latinnya itu adalah Elais guineacis, yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu yang namanya Elaya, yang berarti zaitun. Nah, nama ini itu teman-teman diberikan karena buahnya itu mengandung banyak minyak gitu. Jadi tanaman elegan ini itu berasal dari daerah tropis basah di Afrika dan masih memiliki kerabatan dengan kelapa begitu, teman-teman. Jadi kelapa sawit memiliki organ vegetatif yang berupa daun, batang,
akar, serta organ reproduktif berupa bunga dan buah. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu pada presentasi kali ini. Yang pertama di sini ada daun. Nah, teman-teman bisa melihat ya di slide bahwa di sini sudah saya cantumkan ada gambar daun gitu. Jadi ini adalah daun kelapa sawit di mana daun kelapa sawit itu merupakan daun majemuk, teman-teman. Daunnya itu menyerupai daun pada tanaman kelapa. Teman-teman bisa melihat ya, untuk panjang dari pelepah daunnya itu sekitar 6,5 sampai 9 meter. Tapi dia tergantung pada varietasnya. Jadi teman-teman, semakin pendek pelepah daun, maka akan semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam per satuan luas sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah anak daun pada setiap pelepah teman-teman itu akan berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daunnya itu selama 1 tahun itu dapat mencapai 20 sampai 30 pelepah. Jadi kalau kita mengulas sedikit ya tentang daun ini ya, daun itu terdiri atas beberapa bagian kalau teman-teman ingin tahu. Jadi ada namanya dia teman-teman ada namanya kumpulan anak daun gitu. Di mana kumpulan anak daun ini itu mempunyai helaian yang namanya lemina dan tulang daun midrib gitu kan. Jadi kemudian yang kedua, ada juga racis. Racis ini merupakan tempat dari anak daun tersebut itu melekat. Kemudian ada namanya tangkai daun. Tangkai daun itu apa? Inilah yang merupakan bagian antara daun dan batang begitu. Kemudian ada namanya seludang daun. Apa seludang daun? Seludang daun itu fungsinya apa gitu kan? Jadi untuk seludang daun ini itu fungsinya sebagai perlindungan dari kuncup dan memberi kekuatan pada batang. Teman-teman, daun kelapa sawit itu dihasilkan dalam urutan-urutan yang teratur loh, menurut deret Fibonacci. Ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, begitu, dan seterusnya. Yang merupakan hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya, begitu teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya di gambar 1 itu. Ini ada gambar daun dari kelapa sawit. Teman-teman bisa melihat di sebelah kiri itu kan ada huruf AD ya, udah huruf AD itu merupakan permukaan adaksial teman-teman sebelah atas. Nah, untuk yang AB sendiri itu merupakan permukaan dari si abaksial yang di sebelah bawah. Untuk yang LF itu merupakan permukaan samping. Untuk yang SP itu namanya duri tipe pertama, teman-teman. Kalau namanya duri tipe pertama berarti ada dong ya tipe kedua gitu, ada teman-teman. Nanti itu akan ditandai dengan huruf VL gitu, VL ya. Kemudian ada RA itu racis, ada PE petiole, TL itu sepasang leaflet, bagian ujung yang berbentuk apa ya, oval ya, iya oval. Kemudian ada dia LB teman-teman, itu bagian dasar daunnya. Kemudian ada FL, daun hijau yang sebenarnya gitu ya. Kemudian ada SH, seludang daun yang sudah membungkus titik tumbuh daun. Kemudian ada BS. Apa BS? Itu ada basal filling atau bagian bawah racis yang melengkung. Kemudian ada LR. Apa LR? LR itu ada leaflet yang menyudut ke bawah. Tuh teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Nah, teman-teman, umumnya daun kelapa sawit itu dia itu memiliki apa namanya? Filoktaksis ya, filoktaksis atau susunan daun gitu yang merupakan kelipatan angka 8. Jadi daun termuda yang sudah mengembang sempurna secara konvensional itu dinamakan dengan daun nomor 1, kawan-kawan. Sedangkan daun yang masih terbungkus seludung atau pupus daun atau spear leaf lah, itu dinamakan dengan daun yang nomornya itu negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya begitu. Jadi teman-teman, daun yang memiliki nomor sama itu pasti berada pada fase fisiologis yang sama dari urutan proses inisiasi daun sampai proses lainnya si daun tersebut. Teman-teman bisa melihat ya untuk gambar, ada gambar susunan kedudukan daun dari kelapa sawit tersebut di sebelah kanan, teman-teman, di slide. Nah, kemudian itu tadi untuk tentang daun ya. Sekarang kita akan membahas batangnya gitu. Jadi ini dia untuk gambar dari si batang kelapa sawit, teman-teman ya. Jadi batang kelapa sawit itu dia berbentuk silinder dengan diameternya itu sekitar 20 sampai 75 cm dan tinggi batangnya itu bertambah sekitar 45 sampai 60 cm gitu per tahunnya, tergantung dari si varietasnya, tetap tergantung pada varietas ya teman-teman. Jadi
untuk diameter maupun tinggi batangnya itu tergantung pada varietas dari si kelapa sawitnya. Nah, umur ekonomis dari tanaman ini itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya pertambahan tinggi batang per tahunnya. Jadi semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman tersebut. Batang itu, teman-teman, diselimuti oleh yang namanya tangkal pelepah daun tua. Sampai kira-kira itu umurnya kalau tidak salah ya, itu 11 sampai 15 tahun. Setelah itu, bekas pelepah daun itu akan mulai rontok. Jadi biasanya mulai dari bagian tengah batang, lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua, itu biasanya itu teman-teman, itu sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tuanya. Kecuali sedikit itu biasanya di bawah tajuk gitu ya, di bawah tajuknya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar batang kelapa sawit nih. Ada gambar bonggol kelapa sawit, kemudian ada gambar batang dari kelapa sawit. Kira-kira ada nggak sih fungsi dari si batang kelapa sawit? Apa fungsi utama dari batang kelapa sawit gitu kan? Ada teman-teman. Yang pertama, fungsinya itu sebagai struktur yang mendukung si daun tersebut. Daun, bunga, dan juga buahnya begitu. Kemudian, batang ini itu sebagai sistem pembuluh yang mana dia nanti akan mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas serta hasil dari fotosintesis dari daun ke bawah, teman-teman. Kemudian juga kemungkinan dia akan berfungsi sebagai organ yang namanya penimbun zat makanan. Nah, itu dia untuk si batang begitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang akar gitu. Apa fungsi dari akar? Jadi akar ini teman-teman itu akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah. Dia juga akan menyerap air dan juga unsur-unsur hara dari dalam tanah tersebut serta sebagai salah satu alat respirasi begitu ya. Jadi sistem perakaran kelapa sawit ini itu merupakan sistem akar serabut terdiri dari akar primer pastinya, sekunder, dan tersier dan juga kuartener. Nah, akar primer ini itu biasanya itu berdiameter 6 sampai 10 milimeter. Keluarnya itu dari pangkal batang dan dia akan menyebar secara horizontal begitu ya dan juga menghujam ke dalam tanah dengan sudut yang beragam, teman-teman. Kemudian akar sekunder berapa sih diameternya? Nah, untuk akar sekunder sendiri itu dia berdiameter 2 sampai 4 milimeter. Akar tersier diameternya berapa? 0,7 sampai 1,2. Kemudian untuk akar kuartener itu diameternya 0,1 sampai 0,3 gitu. Panjangnya itu hanya 1 sampai 4 dan tidak apa ya, tidak berlignin. Apa ya berlignin itu ya? Tidak apa zat kayu begitu. Jadi secara umum teman-teman bisa dilihat ya bahwa sistem perakaran kelapa sawit itu lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah. Tetapi pada keadaan tertentu itu akar juga bisa loh menjelajah lebih dalam begitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat nih gambarnya. Ini ada gambar akar dari kelapa sawit ya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri di slide yang sudah saya tampilkan. Kemudian kita akan membahas mengenai tentang bunga nih. Nah, jadi kelapa sawit ini itu merupakan tanaman yang berumah satu, teman-teman. Artinya bunga jantan dan bunga betina itu terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan itu terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, teman-teman, kadang-kadang dijumpai juga nih bunga jantan dan betina pada satu tandan. Namanya apa? Hermafrodit gitu ya. Umumnya tanaman kelapa sawit itu akan melakukan penyerbukan silang. Bunga itu muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun itu hanya dapat menghasilkan satu inflorescens atau hanya dapat menghasilkan bunga majemuk, satu bunga majemuk begitu. Beberapa bakal inflorescens biasanya itu gugur pada fase-fase awal perkembangannya sehingga pada individu tanaman itu terlihat beberapa ketiak daun itu tidak menghasilkan inflorescens gitu teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat ya, ini di gambarnya sudah saya tampilkan, ini ada bunga betina, ada bunga jantan yang sedang mekar ya, ada bunga betina dan juga bunga jantan yang sedang mekar. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada buah, yang E ya, ada buah. Jadi buah itu biasanya kita sebut dengan brondolan ya teman-teman. Brondolan itu terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan itu terdapat sekitar kurang lebih itu 1.600 brondolan.
Tanaman muda itu teman-teman, itu dia akan menghasilkan 20 sampai 22 tandan per tahunnya. Jadi jumlah tandan buah pada tanaman tua itu sekitar 12 sampai 14 tandan per tahun. Berat setiap tandan itu kurang lebih sekitar 25 sampai 35 kilogram begitu ya. Jadi secara botani, buah kelapa sawit itu digolongkan sebagai buah draft. Terdiri dari perikarp yang terbungkus oleh kulit gitu ya, mesokarp yang secara salah kaprah biasanya disebut dengan perikarp gitu, dan endokarp cangkang gitu yang membungkus 1 sampai 4 inti atau kernel ya. Kernel yang umumnya hanya satu gitu. Inti itu memiliki testa atau kulit teman-teman, endosperm yang padat dan adanya sebuah embrio ya. Jadi, jika kita berbicara berdasarkan ketebalan cangkangnya. Nah, berdasarkan ketebalan cangkangnya, kelapa sawit itu dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu ada namanya Vesifera, Dura, dan juga Tenera. Apa Vesifera? Vesifera itu adalah tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya dia akan mengalami absorpsi buah gitu. Vesifera fertil itu dapat mengandung 40% minyak. Kemudian ada Dura, teman-teman. Nah, untuk Dura sendiri yaitu ini adalah tipe yang memiliki tebal cangkang 2 sampai 8 gitu ya, dengan ekstraksi minyaknya 16 sampai 18%, yang umumnya itu digunakan sebagai pohon induk untuk menghasilkan varietas yang ideal, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada namanya Tenera. Itu merupakan hibrid dari Dura dan Vesifera dengan cangkang tipis. Ukurannya itu biasanya 0,5 sampai 4,0 gitu ya. Ekstraksi minyaknya itu sekitar 22 sampai 3 sorry ya teman-teman, 32% gitu atau lebih, tergantung dari si varietas tersebut begitu ya. Jadi ini tadi dia berdasarkan dari si tipenya ya, berdasarkan dari tipenya ada Vesifera, Dura, dan juga Tenera begitu. Kemudian di sini ada berdasarkan kulitnya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Berdasarkan kulitnya ada namanya nigrescens, kemudian juga ada virescens, dan ada albescens gitu. Nah, ini yang untuk yang pertama itu merupakan buah yang berwarna berwarna ungu gitu sampai hitam pada waktu muda, dan berubah dia menjadi jingga kehitam-hitaman pada waktu ketika dia sudah matang begitu teman-teman. Jadi tipe buah untuk yang pertama ini tuh hampir dominan itu ditemukan pada varietas Tenera yang ditanam secara komersial. Untuk yang kedua itu teman-teman nih, yang itu pada waktu itu buahnya itu berwarna hijau teman-teman, dan ketika matang itu warna kemerahan, tetapi untuk itu tetap kehijau-hijauan gitu. Itulah dia untuk si yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, itu pada waktu muda dia akan berwarna keputih-putihan buahnya. Pada waktu muda dia akan berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang dia akan berubah menjadi kekuning-kuningan, dan ujungnya itu dia berwarna kehitaman. Kemudian daging buahnya itu tidak mengandung karotenoid gitu ya. Nah, jadi teman-teman, minyak dalam mesokarp ini itu mulai disintesis itu pada periode 100 ke 120 hari gitu setelah setelah antesis ya, dan mulai berhenti pada saat buah itu terlepas dari tangkainya atau membrondol gitu bahasanya. Jadi sintesis minyak itu yang masih terdapat pada tandan buah yang sudah dipanen itu dapat diabaikan karena jumlahnya itu kecil sekali teman-teman, itu sangat kecil ya. Hal yang harus lebih diperhatikan adalah naiknya kandungan asam lemak bebas begitu pada tandan buah yang sempat menginap asam gitu ya. Di landing ram pabrik begitu. Begitu ya teman-teman. Ini dia untuk berdasarkan dari si warna kulitnya begitu. Kemudian kita akan membahas setelah kita tahu nih untuk dari berdasarkan dari si tipe dan juga warna kulitnya, kita akan membahas
ekologi dari si kelapa sawit tersebut. Jadi daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai itu teman-teman dia berada pada 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Ketinggian lokasi itu perkebunan kelapa sawit yang ideal itu berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Kelapa sawit itu menghendaki curah hujan sebesar 2000 sampai 2500 per tahunnya gitu. Dengan periode bulan keringnya itu lebih kecil ya, 75 per bulannya gitu teman-teman. Tidak lebih dari 2 bulan gitu. Jadi suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit itu adalah 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari itu sekitar 5 sampai 7 jam per harinya gitu. Kelembapan optimumnya yang idealnya itu sekitar 80 sampai 90% begitu teman-teman. Jadi kelapa sawit itu dapat tumbuh pada jenis tanah yang pejolik, latosol gitu, hidromalfik labu, kemudian juga dia bisa dapat tumbuh pada tanah yang aluvial atau regosol begitu dengan nilai pH optimumnya adalah 5,0 sampai 5,5 ya teman-teman. Kelapa sawit itu teman-teman dia menghendaki yang gembur, kemudian yang baik dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan solum dalam yang dalam gitu ya tanpa adanya lapisan padas teman-teman. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit itu sebaiknya tidak lebih dari tidak lebih dari 25% gitu kelerengannya. Artinya perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak itu dia untuk dari kelapa sawitnya begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan melihat nih tahapan pertumbuhan nah teman-teman bisa melihat nih gambarnya ya. Jadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman budidaya itu telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan ya teman-teman, banyak ya sudahnya telah dideskripsikan oleh kelompok ilmuwan begitu. Jadi tapi kalau kita melihat dari si prinsip BBCH ini ya teman-teman, itu yang diperluas sejak 25 tahun yang lalu bahwa skala BBCH saat ini itu telah dikenal dan menjadi rujukan dalam penelitian begitu teman-teman. Administrasi serta dia juga budidaya pertanian dan hortikultura karena penologi merupakan ilmu yang mengintegrasikan lingkungan, meteorologi dan juga klimatologi gitu teman-teman. Fakta-fakta inilah yang mengidentifikasi tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai para peneliti untuk menjustifikasi gitu pendekatan praktis gitu penggunaan penggunaan skala gitu. Jadi skala BBCH ini adalah kontribusi meningkatkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berbeda dan untuk menukarkan data dan juga hasil penelitian dengan cara yang transparan. Tujuannya apa? Tujuan ini itu menyebabkan harmonisasi aplikasi kode desimal untuk mendeskripsikan tahapan pertumbuhan penologi tanaman dengan 3 angka begitu ya. Yang di mana digit pertamanya itu apa sih? Nah, digit pertama itu merupakan tahapan pertumbuhan utama. Digit kedua itu merupakan tahapan antara apa ya? Antara untuk yang digit kedua ini itu dia adalah tahapan antara mesostage gitu dan digit ketiga itu merupakan tahapan pertumbuhan sekunder. Nah, tahapan pertumbuhan utama ini akan kita lihat teman-teman. Ini saya sudah sudah menampilkan di slide ada tahapan pertumbuhan utama skala BBCH. Nah, ini dia untuk digit pertama begitu. Ini bisa kita lihat pada tabel berikut ini, teman-teman. Jadi, yang pertama, tahapan pertumbuhan utama ya, skala dari si BBCH ini, itu ada tahun ke-0. Dia akan melakukan perkecambahan atau perkembangan tunas.
Kemudian tahun ke-1 perkembangan daun atau tunas utama, teman-teman bisa melihat sendiri ya bahwa untuk tahap kedua, tahap kedua ya teman-teman, bukan tahun kedua. Tahap ke-0 itu akan melakukan perkecambahan atau perkembangan tunas. Kemudian tahap ke-1 akan melakukannya perkembangan daun dan juga tunas utama atau tunas utama begitu. Kemudian tahap kedua akan terjadinya pembentukan tunas-tunas samping atau anakan. Untuk tahap ketiga akan adanya pemanjangan cabang atau pertumbuhan roset atau perkembangan tunas atau bisa dikatakan sebagai tunas utama begitu. Nah, untuk tahap keempat itu ada perkembangan bagian vegetatif tanaman yang dapat dipanen atau organ perbanyakan vegetatif gitu. Untuk tahap kelima itu adanya kemunculan inflorescence atau tunas utama teman-teman. Untuk tahap keenamnya itu ada pembungaan tunas masih dalam tunas utama ya. Kemudian tahap ketujuh ada perkembangan buah. Tahap kedelapan dia ada pematangan buah dan biji. Tahap kesembilan ada pelayuan daun dan mulainya dormansi, teman-teman. Itu dia prinsip-prinsip dari skala si BBCH. Ini skala yang umum gitu membentuk kerangka kerja skala individual yang akan dikembangkan begitu teman-teman. Nah, ini dia untuk tahap pertumbuhannya kelapa sawit. Tahap pertumbuhan kelapa sawit teman-teman bisa melihat ya. Oke. Ini dia untuk tahap pertumbuhannya teman-teman. Jadi tahapan penologi kalau kita ulas kembali teman-teman, yang sama pada setiap spesies tumbuhan itu diberikan kode yang sama teman-teman. Jadi untuk setiap kode BBCH itu diberikan deskripsi dan setiap tahapan penting dilampirkan gambar dan juga ilustrasi gitu atau foto yang digunakan dan digunakan karakteristik morfologi eksternal yang mudah dikenali begitu. Kecuali dia dinyatakan secara khusus, hanya perkembangan cabang utama yang diperhitungkan dalam pertimbangan. Kemudian tahapan-tahapan pertumbuhan itu akan merujuk pada individu tumbuhan yang ada dalam satu hamparan. Karakteristik hamparan tumbuhan dapat dipertimbangkan jika diperlukan, teman-teman. Nilai-nilai itu relatif atau ukurannya itu nilai-nilai relatif ukuran penting ya. Yang spesifik gitu, spesies dan atau varietas yang digunakan untuk indikasi ukuran begitu ya. Kemudian tahapan pertumbuhan sekunder itu 0 sampai 9 sesuai dengan bilangan ordinal teman-teman atau nilai persentase. Misalnya tahap 3 itu dapat mewakili daun ketiga, anakan ketiga, buku ketiga atau 30% dari panjang keseluruhan atau ukuran tipikal spesies atau 30% dari bunga mekarnya gitu. Pasca panen atau perlakuan penyiraman itu diberikan kode 99. Perlakuan benih sebelum penanaman itu diberi kode 00. Gitu dia teman-teman ya. Begitu teman-teman. Sebentar. Ini untuk gambarnya yang teman-teman bisa lihat, ini adalah ilustrasi tahapan-tahapan penting penologi kelapa sawit hibrida interpesifik ya. Nih, teman-teman bisa melihat ini dia untuk gambarnya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut bahwa selanjutnya ini ada sebentar, ada pembibitan ya teman-teman. Jadi secara visual teman-teman, kecambah yang unggul itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik itu hanya dapat dijamin kualitasnya dengan sertifikat dari produsen benih tersebut. Nah, di samping jenis tanah, kualitas bibit, jenis dan pertumbuhannya merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitasi faktor jenis dan juga kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan, teman-teman. Dengan demikian, perlunya pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu pemilihan dari si jenis, kecambahnya atau bibit unggul, potensi produksi tinggi begitu ya. Kemudian pemeliharaan bibit selama di pembibitan, kemudian ada seleksi bibit tersebut.
Nah, teman-teman, jadi apa tujuannya? Tujuan kita untuk belajar pembibitan ini apa gitu kan? Jadi tujuannya ya agar kita bisa bisa mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam itu dapat memberikan hasil atau produksi yang setinggi-tingginya gitu teman-teman. Kita berharap ya kita dapat uh, memproduksi secara tinggi gitu, secara besar gitu ya. Jadi proses pembibitan kelapa sawit ini teman-teman itu dia akan melibatkan dua tahap utama yaitu ada tahap pre-nursery, dia adalah tahap pra persediaan dan main-nursery itu adalah persediaan utama. Jadi ada beberapa tahap ya teman-teman ya. Persediaan atau pre-nursery ini adalah tahap awal dalam pembibitan kelapa sawit dan bertujuan untuk memulai pertumbuhan benih sebelum mereka itu dipindahkan ke nursery gitu. Berikut ini ada langkah-langkahnya teman-teman yang terlibat dalam si pre-nursery. Sebelum kita melakukan pemilihan jenis apa ya benih ya teman-teman ya, jenis kecambah. Sorry bentar ya teman-teman. Oke, sebelum kita melakukan pemilihan jenis kecambah, bentar teman-teman, sebentar. Masih nge-lag ya jaringannya. Oke, teman-teman. Sorry jika jaringannya kurang stabil ya. Kemudian kita lanjut, kita akan memilih jenis kecambah. Jadi untuk memilih kecambah yang unggul itu teman-teman itu dapat dilakukan dengan cara kita mendatangkan langsung gitu kecambah yang berlegitimasi gitu dari produsen benih yang bersertifikat begitu ya atau yang berlegitim yaitu pusat dari penelitian kelapa sawit yang benar-benar dia bersertifikat lah begitu sehingga kecambah yang kita dapatkan itu adalah kecambah yang unggul begitu teman-teman ya. Kemudian setelah kita sudah melakukan pemilihan dari jenis kecambah yang baik, kita lakukan persiapan polybag teman-teman. Jadi benih kelapa sawit itu biasanya disemai dalam polybag yang berisi campuran tanah, kompos, dan pupuk begitu ya. Polybag itu umumnya memiliki ukuran yang kecil hingga sedang gitu teman-teman. Setelah itu kita akan melakukan penyemaian benih gitu ya. Uh, Benih ditempatkan dalam polybag dengan benar gitu. Benih biasanya itu ditanam itu pada kedalaman sekitar 2 sampai 3 cm dalam media tumbuh. Kemudian kita lakukan setelah itu, kita lakukan pemeliharaan begitu ya. Kita lakukan pemeliharaan, kita lakukan perawatan bibit gitu. Polybag dengan benih ditempatkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari, teman-teman. Sinar matahari langsung maupun hujan yang berlebih, bibit itu diberi air secara teratur untuk menjaga kelembaban tanahnya gitu. Kita lakukanlah pemupukan dia, bibit itu kita beri pupuk yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan awalnya begitu. Kemudian kita lakukan pemantauan. Bibit itu perlu dipantau teman-teman dengan cermat untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dalam nursery. Bibit itu biasanya itu akan mencapai ukuran yang cukup untuk dipindahkan ke nursery. Nah, ketika sudah kita ketika sudah dia masuk ke tahap nursery ya atau persediaan utama gitu. Jadi nursery ini itu jika teman-teman belum tahu ya, untuk nursery sendiri itu adalah tahap lanjutan dalam pembibitan kelapa sawit di mana bibit yang telah tumbuh dalam nursery itu akan dipindahkan ke polybag yang lebih besar teman-teman atau lapangan nursery yang lebih luas gitu ya. Yang pertama tentu itu sama ya, hampir sama dengan yang tahap nursery, yaitu kita akan melakukan persiapan polybag atau lapangan untuk si nursery ini. Kemudian polybag yang lebih besar atau lapangan nursery yang luas itu disiapkan untuk apa? Ya untuk menanam bibit itu tadi. Kemudian kita lakukan bibit dari si nursery itu kita keluarkan teman-teman. Kita keluarkan dari polybag ke polybag yang lebih besar atau bisa atau langsung kepada ditanam di lapangan gitu ya, di lapangan nursery dengan jarak tertentu sesuai dengan pedoman penanaman teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan ada itu gambar bagaimana jarak yang baik begitu untuk penanaman bibit kelapa sawit ini. Kemudian kita lakukanlah pemantauan pertumbuhan bibit kelapa sawit harus terus kita lakukan teman-teman ya, harus kita terus lakukan selama periode
si meniseri tersebut. Nah, setelah bibit itu mencapai ukuran dan kekuatan tertentu dalam meniseri, mereka itu akan siap. Mereka itu siap untuk dipindahkan ke kebun kelapa sawit utama atau ke fase selanjutnya dalam siklus pertumbuhan mereka. Tentunya kita pastikan ya bahwa apa yang telah kita lakukan itu sudah mematuhi yang namanya pedoman praktik yang tepat dalam seluruh proses pembibitan dan budidaya kelapa sawit. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan tahap meniseri gitu teman-teman dalam proses pembibitan. Dalam proses pembibitan ya, bentar. Dalam proses pembibitan kelapa sawit gitu. Langkah selanjutnya adalah kita akan menanam bibit yang sudah tumbuh di kebun kelapa sawit utama gitu teman-teman. Dengan apa? Yang pertama tentu kita akan melakukan persiapan lahan begitu ya. Kita akan melakukan yang namanya persiapan lahan begitu teman-teman. Di mana persiapkan lahan kebun kelapa sawit yang telah dipilih dengan baik. Pastikan juga lahan tersebut itu telah diolah dengan baik, bersih dari gulma dan memiliki struktur tanah yang sesuai. Kemudian ambil bibit kelapa sawit tersebut yang